Ya shalom saudara kekasih. Ya, berbahagialah saudara karena kita memiliki Tuhan pencipta alam semesta. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya panggil cucu saya dulu. Alfi sini. Ini cucu saya selalu bersaksi. Ya, dia waktu lahir banyak persoalan, banyak masalah, 8 bulan. Ya harus dioperasi. Ya bukan ibunya harus dioperasi sesar karena harus ada pilihan ibu atau anaknya. Dan dokter bilang ya ibunya karena ibunya bisa lagi nanti melahirkan. Tapi apa yang Tuhan perbuat terhadap cucu saya ini luar biasa, saudara. Dia sepsis, ya, infeksi di darah, ya banyak persoalan. Jadi bukan prematur yang biasa, tapi banyak sekali kekurangan, ya. Sampai dokter katakan begini, 1% pun jangan berharap. Saudara bayangkan 1% pun jangan berharap. Kalau 50%, puji Tuhan masih ada harapan. Tapi 1% pun jangan berharap. Tapi kita punya Tuhan, saudara. Amin. Saya punya Tuhan. Dan luar biasanya, saya tidak takut saat itu. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja luar biasa di hati saya. Sehingga Tuhan memberikan ayat bagi saya waktu itu ya mengenai Yairus. Itu anaknya dalam perjalanan panggil Tuhan Yesus, dalam perjalanan balik, itu anaknya sudah meninggal. Tapi dia tetap berpegang pada perkataan Yesus, bukan perkataan manusia. Sehingga dia memperoleh mujizat anaknya. Itu yang diingatkan oleh Roh Kudus buat saya. Jadi saudara datang ke gereja, saudara baca firman Tuhan itu tidak akan sia-sia, saudara. Waktu saudara ada persoalan, pasti firman itu akan menguatkan saudara. Jadi saya dikuatkan oleh itu dan saya tidak takut sama sekali. Ya, saya sama istri itu di RSCM itu 2 bulan, saudara. 2 bulan. Harus tidur di luar. Sekarang udah bagus, dulu belum. Di luar, hujan, banjir, sampai binatang-binatang naik kita harus mengungsi. Ya. 2 bulan di RSCM. Kemudian apa terjadi? Waktu minggu keberapa ya? Itu harus masuk ruang ICU. Saudara, harus masuk ruang ICU. Kami berdoa, kami memuji-muji Tuhan. Saudara lihat luar biasa perbuatan Tuhan, luar biasa kejadian ini. Jadi waktu kita mencari kamar itu kamarnya penuh di RSCM ya, penuh untuk ruang ICU, penuh. Kemudian pada jam 3 ya, jam 3 terus dokter bilang ya, kalau dokter waktu itu dokternya sudah ganti orang Katolik, dia bilang begini, nggak usah Pak, karena anaknya sudah normal. Anaknya sudah normal. Luar biasa saudara, dari tidak pengharapan apa-apa jadi normal. Kenapa? Kita pujian penyembahan, doa kepada Tuhan terus. Pujian penyembahan yang paling banyak, pujian penyembahan sama Tuhan aja. Dan dari 6 anak itu, ya dari 6 anak itu yang kasusnya berat itu, ya luar biasa. Tuhan protek sempurna cucu saya ini. Sehingga apa? Yang 5 itu out. Yang 5 itu out. Kenapa? Mereka berharap pada yang bukan Tuhan. Mereka berharap pada dukun-dukun. Tapi kami berharap pada Yesus. Dan kami mengurapi tempat itu dengan minyak. Dan saya langsung percaya setiap kali sembilan urapan itu ada malaikat yang menjaga. Dan benar saudara, dari 3 anak saya, 3 cucu saya ini di tengah, kiri kanan ini normal. Anak saya, cucu saya ini turun, harus ke ruang ICU itu. Ternyata dia kembali normal, yang kiri kanannya meninggal saudara. Makanya ini membedakan saudara dan saya. Punya siapa? Punya Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan saya merasakan hadirat Tuhan hari ini luar biasa. Ya, bagaimana WL menarik kuasa Tuhan masuk dalam tempat ini sampai saya merinding, saudara. Jadi bukan biasa-biasa saudara di sini ibadah, bukan biasa-biasa. Kalau ada persoalan, datang kepada Tuhan. Kalau saudara sakit, datang kepada Tuhan. Dan ini buktinya, saudara. Lahirnya 1,50. Kecil, lebih gede, hampir sama gede dengan botol susunya waktu di sana. Ini kelas 2
Dua SMP. Dulu kecil, jangan lihat sekarang. Kenapa? Karena punya Tuhan. Amin. Tuhan yang mana? Yang benar, Tuhan pencipta. Sekarang udah besar, baru baptis ya. Baru baptis, ya. Namanya dia ini sama namanya Ahmed Alfiandi. Ahmed yang percaya Yesus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih nak ya, terima kasih. Ini yang saya bagikan bagi saudara. Kalau Tuhan bisa melakukan itu bagi saya, bagi saudara apalagi? Sama. Oleh sebab itu saya membaca firman pada Tuhan supaya kita sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tadi ada lagu sini. Ya. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah insani di dalam ilahi. Katakan sama, insani dalam ilahi. Kita insani, tapi ada ilahi di dalam kita. Ini yang kadang-kadang manusia Kristen ya tidak menyadari atau pura-pura tidak sadar atau tidak melakukan ini karena tidak menjadikan fakta bahwa apa yang Tuhan katakan bagi kita bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita itu hanya sebagai numpang lewat. Tapi saya mengatakan ini fakta. Sebelum saya masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, mari saya akan bacakan ya Yohanes 1 ayat 1. Ini dasarnya saudara yang sangat penting bagi saudara dan saya. Yohanes 1 ayat 1. Yang judul perikop firman yang telah menjadi manusia. Saya bacakan dulu. Ini belum masuk dalam khotbah, tema khotbah ini. Saya katakan buka dulu Injil Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Sebelum saya masuk, saya mesti beritahukan bahwa Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Semuanya yang diciptakan oleh firman itu. Jadi Yesus apa? Bukan ciptaan. Amin. Bukan ciptaan. Yang saudara sembah Tuhan ini yaitu Yesus Kristus bukan ciptaan. Tetapi apa? Pencipta. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Manusia Yesus. Jadi kalau orang yang akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ini kesaksian Yohanes loh. Yohanes tidak menyayangkan nyawanya, tidak ada pun keuntungan secara jasmani bagi dia. Hanya untuk apa? Untuk kebenaran dia sampaikan bahwa firman adalah Allah itu, yaitu Yesus. Amin. Katakan sama-sama, aku percaya Yesus Tuhan, Yesus pencipta, tidak ada yang lain. Berbahagia saudara. Ini fakta. Kenapa? Ada saksi mata. Saksi mata yang bisa dipercaya. Rasul-rasul. Orang banyak yang tidak menyayangkan nyawanya untuk mengatakan kebenaran. Ini yang membedakan saudara. Oleh sebab itu, hari ini saya bagikan firman Tuhan. Ya, bagian dari firman Tuhan mengenai insan ini di dalam ilahi. Insani dalam ilahi. Mari kita baca Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan, saudara perhatikan. Yesus katakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Artinya apa? Selama-lamanya. Artinya apa? Selalu. Kemudian ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tetapi kamu, katakan aku, mengenal dia, sebab ia menyertai aku dan akan diam di dalam aku. Diamnya selama-lamanya, saudara. Paten. Ini kadang-kadang kita hidup sama seperti orang dunia. Hidup insani, nggak ada ilahinya. Kelakuan juga begitu, ya kan? Kristen tapi kelakuan apa? Insani, kelakuan apa? Duniawi. Saudara harus sadar bahwa sekalipun kita memiliki tubuh jasmani ini, tapi ada unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Amin. Makanya kalau ada persoalan jangan nangis sendiri. Masuk dalam unsur ilahi itu sehingga ada jalan keluar. Kadang-kadang kita mengeluh dulu, aduh sakit. Aduh betapa sakitnya hatiku dibuat oleh orang ini. Saya mengatakan demikian ya. Jangan engkau masuk dalam insani, tapi masuk dalam hal ilahi. Contohnya seperti ini. Orang nyakitin saudara, nyakitin kita, ya. Kita jadi dendam sama dia. Kita jadi akar air sama dia. Artinya apa? Dia masuk ke dalam diri kita. Karakter dia masuk dalam diri kita. Kita dendam lagi sama dia. Dia jahatin kita jahatin dia, ngomongin dia. Artinya karakter dia masuk dalam diri kita. Mestinya jangan demikian. Tapi kita masuk dalam unsur ilahi. Kalau waktu masuk dalam unsur ilahi, bukan karena kekuatan kita bisa memaafkan dia. Tapi karena kuasa ilahi itu sehingga kita mampu untuk memaafkan dia. Sehingga kita mampu untuk apa? Tidak akan pahit sama dia. Jadi ingat baik-baik. Saudara orang Kristen beda. Katakan sama-sama aku beda. Bedanya di mana? Bukan di gereja saja. Iya kan? Di gereja waduh, malaikat aja heran-heran. Diam. Di luar sana hal yang lupa. Saya mengatakan ini karena saya merasakan kehadiran Tuhan luar biasa tempat ini. Jadi ingat baik-baik. Engkau insani, tapi ada unsur ilahi dalam dirimu. Amin. Sehingga dibilang, jikalau engkau percaya, engkau menerima Yesus, engkau akan diadopsi menjadi anak-anak. Jadi anak-anak di sini atau nanti di luar anak-anak juga? Anak-anak. Atau hanya di sini anak-anak? Enggak. Anak-anak itu melekat dimanapun kita berada. Karakter Kristus, Bapa kita, harus melekat dalam diri kita. Siapapun kita, hamba Tuhan, kita ada bagian dari tubuh Kristus. Amin. Dalam pelayanan juga kita dalam tubuh Kristus. Jadi kalau ini sakit, ini merasakan sakit, ini infeksi, semuanya sakit. Ini penting bagi saudara. Makanya tidak ada jalan buntu bagi saudara dan saya. Begitu ada persoalan masuk dalam hadirat ilahi. Oh Tuhan, kau merasa? Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya saya sharing itu dari jam berapa? Lama banget kalau sharing firman. Sampai yang ngantar itu bilang, ayo pulang, nanti aja sambung. Saya bilang, iya kalau enggak bisa seharian. Sampai besok kita masih sharing firman sama teman saya itu. Pendeta itu dari Blitar. Ya, pendeta itu dari Blitar. Dia sekarang tugas di Sulawesi Utara. Dan bukan di kota-kota besar. Masuk ke daerah pelosok-pelosok. Yang gembalanya di situ mungkin bisa 3 bulan sekali baru ada di situ. Dia masuk.
hamba-hamba Tuhan cari duit kota-kota besar. Dia nggak masuk dalam. Dia punya pesantren, saudara. Dia waktu masuk terima Yesus, dia ditempil sama bapaknya, diusir. Tapi kemarin ketemu sama saya, kita ngomong, dia bilang apa? Dari kakek sampai ponakan-ponakannya sudah terima Yesus. Amin. Dia merasakan begini, beda. Waktu saya saat dulu, saya bukan anak. Waktu saya berdoa, Kak, Bapak kami yang di surga, di situ terasa sekali. Wah, ternyata saya ini anak. Jarang kan kita seperti itu. Tapi dia merasakan, wah bagaimana. Waktu dia bilang, Bapak kami surga, oh, ternyata saya di bumi ini, tapi saya anaknya surga, anak surgawi. Di situ dia ada berubah. Dia mulai berubah. Setiap bapaknya lewat, dia nggak berani injili, saudara. Dia cuma bilang Yesus, Yesus, Yesus. Akhirnya bertobat. Kemudian kakek bilang gini, pesantren itu gimana? Ditutup? Dia bilang jangan tutup. Bagi dua saja, satu gereja, satu sana. Tapi dia Tuhan, banyak yang ikut gereja. Karena dia tahu benar. Dia adalah manusia ilahi. Sekalipun ia insani. Begitu juga saudara. Amin. Mau saya mengatakan kepada saudara, setiap orang yang meninggalkan Yesus, tidak ada unsur ilahi. Amin. Nggak mungkin insani kita ini berhubungan dengan Tuhan yang ilahi itu. Nggak mungkin. Siapa kita? Siapa manusia? Penuh dengan dosa. Tetapi hebatnya Tuhan, Dia menghampiri insani itu masuk ke dalam dunia ini lewat kelahirannya. Dan bahkan saudara diberikan apa? Rohnya yang kudus berdiam di dalam diri kita. Coba renungkan, siapa sih kita ini? Udah begitu orang Kristen kadang-kadang berlaku tinggal di Yesus. Saya mau katakan kalau tinggal Yesus, semuanya bukan fakta. Semuanya itu khayalan. Surga khayalan, Tuhan khayalan, buatan manusia. Semuanya khayalan. Yang meninggalkan Yesus. Ada surga, silahkan surga buatan manusia. Ada enggak ada. Saya nyembah Tuhan juga. Tuhan yang mana? Di dalam satu tawarik dikatakan apa? Allah bangsa-bangsa adalah berharap. Saudara kalau nyembah Tuhan lewat bagaimana? Ngadap ke atas atau kemana? Ngadap kemana aja. Amin. Saudara nyembah Tuhan yang ngadap kemana aja. Kenapa? Tuhan itu ada di hati kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Makanya saudara lihat di sini ada di bulletin itu Roh Kudus yang mengajarkan kita berdoa, ya kan? Yang mendoa yang kita tidak sebutkan. Ada di bulletin kan? Itu hubungan. Nggak mungkin manusia yang tidak ditebus oleh Yesus masuk dalam hadirat Tuhan bisa hubungan dengan Tuhan. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa, bukan hanya masuk surga, hubungan dengan Bapa saya nggak bisa, hanya melalui Yesus. Kenapa saudara bisa? Karena ada Roh Kudus, ada ilahi di dalam diri kita. Amin. Bilang sama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau, aku bisa berhubungan dengan Bapa di surga. Amin. Saudara pernah lihat tirai terbelah itu? Waktu Yesus dia tirai terbelah, artinya tidak ada penghalang lagi untuk datang kepada Bapa. Dulu hanya lewat imam-imam, ya kan? Setahun sekali imam, mau banyak imam. Sekarang nggak ada. Kenapa? Roh ini ada dalam diri kita loh. Sekarang saya undang saudara untuk baca dalam firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15 kita akan baca bergantian.
Ya, saya baca ayat 6. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus baca ayat 7. Bergantian ayat 15 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kalau sudah katakan amin. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hati berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat, omong yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat berapa sekarang? 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Penguasa-penguasa dan menjadikan dalam kemenangannya atas kita. Haleluya. Dikatakan sini kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam apa? Dalam ilahi. Bukan di luar ilahi, di dalam ilahi. Waktu orang membuat engkau jengkel, membuat engkau akar pahit, masuk dalam ilahi itu. Sehingga tadinya kita tidak mampu untuk mengampuni, jadi Tuhan mengampuni. Makin hari makin kita dimurnikan. Sehingga apa? Sehingga begitu kita sering masuk dalam kuasa ilahi, sering masuk dalam ilahi yang ada dalam diri kita, dalam Roh Kudus, maka bukan lagi kita yang berkuasa untuk tidak berbuat dosa, tapi apa? Tidak memiliki keinginan lagi, tidak memiliki keinginan lagi untuk berbuat dosa. Bukan karena perbuatan kita. Semakin kita berontak dari dosa, makin dia mengikat. Tapi waktu kita masuk dalam kuasa ilahi itu, makin lama nanti makin kita akan tidak suka melakukan, sudah tidak punya keinginan untuk melakukan dosa. Dosa itu banyak, saudara. Perkataan yang membuat orang sakit hati itu dosa. Jangan membuat orang akar pahit itu dosa. Bukan hanya membunuh, ya kan? Ngomongin orang juga itu dosa, jelekin orang juga itu dosa. Tapi keinginan itu akan apa? Akan tidak ada lagi. Kenapa? Kita melatih diri masuk setiap ada persoalan di hidup kita, kita melatih masuk dalam kuasa ilahi. Amin. Ini yang membedakan saudara dan saya. Buat apa Tuhan kasih Roh Kudus dalam diri saudara? Untuk menolong. Roh itu adalah Roh penolong. Amin. Hari ini kan ada demo, ya, pasang chips di BSD. Ada demo. Saudara dengar lihat RCTI enggak? Itu hari ini pasang chips di BSD. Tapi bagi kita nanti susah kita hidup kita, biarin. Sebelum susah kita sudah diangkat. Amin. Kita sudah diangkat. Makanya jangan percaya Yesus paruh-paruh. Hanya karena lahir aku percaya Yesus Tuhan. Tak bisa.
Seperti tadi teman saya, bukan karena lahir, karena dia sungguh percaya, oh betapa bedanya aku dengan dulu waktu aku belum percaya Yesus. Waktu aku percaya Yesus, aku dibilang apa? Anak. Pernah saudara bayangkan, saudara kita yang hina ini, tapi Tuhan mau menjadikan kita anaknya yang mulia. Makanya pengangkatan, banyak orang bisa mengatakan, saya bilang bukan masalah pengangkatan, kita sedia nggak? Waktu ada masalah-masalah yang ini mulai awal pasang chips. Ada lagi apa? Ada kuota nanti dibuat di mana? Di Angkasa ya. Ramal baru rancangan, apa namanya itu? Asgardia. Saudara kalau baca itu Asgardia, udah wacana. Udah ada 55.000 orang Indonesia udah mendaftar. Mau bikin surga sendiri. Mau di mana kalau kita bilang kiamat, sampai mana semuanya kiamat. Tapi engkau yang dalam Kristus akan masuk dalam Yerusalem yang baru. Amin. Akan berkuasa dengan Yesus 1000 tahun dalam kerajaannya. Ini kan penyiasatan mulai banyak penyiasatan. Chips ini hari ini loh udah masuk sana demo, nggak ada yang larang di BSD. Demo memasang chips. Saya berdoa semua orang Kristen jangan ada yang masih separuh percaya Yesus pasang chips. Hati-hati. Kalau kita sudah terima Yesus ada persoalan seperti itu. Ya nanti tidak bisa transaksi Pak. Kalau nanti harus pakai apa? Bola mata. Harus pakai sidik jari baru bisa transaksi. Jadi nggak pakai kartu kredit lagi. Biarin aja. Amin. Biarin aja. Pengadap unsur ilahi dalam diri kita kok. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ini saya bagikan bagi saudara. Karena hari ini makin hancur. Kita orang Kristen harus tahu bahwa kita anak Allah. Ada unsur ilahi dalam diri kita. Kita yang tidak berarti, Tuhan jadikan kita berarti. Amin. Boleh kita sengsara. Berapa menit sih sengsara sih di dunia? Berapa tahun sih? Tapi kekekalan kita akan menikmati dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Kita masuk dalam unsur ilahi itu, bukan terpaku dengan unsur insan. Makanya dari bacaan ini, yang tadi kita baca, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam bukan di dalam yang lain. Kemudian ayat 7 dikatakan ini, hendaklah kamu berakar. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Artinya apa? Makanan rohani ya yang bangsa Israel menerimanya diumpamakan oleh pohon zaitun itu menjadi milik kita juga. Berkat rohani juga menjadi milik kita. Amin. Makanan rohani, makanan yang kita butuhkan itu adalah makanan sama dengan bangsa Israel. Dari Tuhan yang sama, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Yesus. Kemudian ayat 7, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas ilahi itu. Kenapa demikian? Kita baca 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi kita dibangun ini di atas Kristus. Kita ini bait Roh Kudus. Kalau gereja yang gedung ini, saudara harus cat biar bagus kelihatannya. Kita pun harus pelihara
tubuh kita karena ada Roh Kudus. Pelihara dengan apa? Kehidupan kita. Kehidupan yang Tuhan kehendaki. Namanya orang Kristen tapi suka benci sama orang lain. Namanya orang Kristen suka ngomongin orang lain. Namanya orang Kristen suka berantem dengan orang lain, membuat orang lain sakit hati. Itu bukan bait Roh Kudus. Tapi hari ini saya percaya saudara sadar benar bahwa di dalam insani kita ada unsur ilahi. Amin. Oleh sebab itu, apa yang kau lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau orang lain tempat ibadahnya di luar. Kalau orang dunia tempat ibadahnya di luar. Tapi saudara dan saya tempat ibadahnya di dalam. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, ia hadir tengah-tengah kita. Dimanapun, apakah di rumah sebelah, saudara berdua, berlima, karena kita baik Allah, baik Roh Kudus. Kitalah gereja-gereja itu. Gedung inilah tempat kumpulan gereja-gereja, baik-baik Tuhan kumpul di tempat ini. Saudara dan saya. Jadi apa yang dimaksud dengan insani dalam ilahi? Dalam ayat 6 sampai ayat 10 ini dikatakan apa? Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi yang pertama, insani di dalam ilahi ini, bila kita menerima Yesus. Amin. Katakan, aku menerima Yesus. Menerima sungguh-sungguh, menerima karena lahir Kristen. Aku menerima sungguh-sungguh. Bukan karena aku lahir sebagai orang Kristen, karena aku sadar benar, tadi saya dengar bahwa Yesus adalah pencipta. Itulah aku percaya sungguh-sungguh padanya. Nggak ada pencipta yang lain, hanya Yesus. Makanya dengan percaya ini, Roh Kudus itu diberikan bagi kita. Sehingga apa? Unsurnya bukan hanya insani, tapi ada ilahi dalamnya. Berakal di dalam Dia, dibangun di atas Dia, harus berlapar teguh dalam iman, hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa dengan syukur? Karena semuanya di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Percaya nggak itu? Sebab di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Kenapa nggak jalan keluar? Karena kita terpaku pada insani kita, tidak masuk dalam ilahi. Amin. Kalau kita masuk dalam ilahi, pasti mujizat terjadi. Gak usah al-qatul, saudara benar-benar hidupmu masuk dalam hal-hal ilahi, maka mujizat terjadi. Amin. Ini dewasa, harus dewasa. Bukan saya bilang kalau al-qatul itu tidak punya iman, enggak. Ada yang di Alkitab ada kata yang mau ada yang melangkah, ya. Ada yang bilang dari sini saja Tuhan, engkau katakan, maka hambaku itu sembuh, ya kan? Ada juga yang bilang, oh harus Tuhan datang ke rumah itu. Tak masalah. Tapi saya mengajar kepada saudara, ada unsur ilahi dalam diri saudara. Jangan lihat, oh itu bisa ada mujizat. Kenapa? Karena dia masuk dalam unsur ilahi. Kok saya tidak? Karena engkau masih masuk dalam unsur insani, masih dendam. Karakter dunia itu masih kental. Waktu masa dalam unsur ilahi, hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti cuy saya waktu kejadian itu, saya hanya masuk dalam unsur ilahi. Orang bilang ada dukun di belakang Hero Bekasi itu dulu apa di CPT. Saya bilang tidak, saya punya Tuhan. Dan Tuhan perhitungan itu sebagai suatu kebenaran. Dan mujizat terjadi. Kenapa? Saya masuk kepada unsur ilahi. Saya tidak mau lihat unsur insani. Nggak mungkin sembuh anakmu. Hanya 1% pun jangan berharap. Oh saya tidak. Saya bilang bagi Tuhanku, saya masuk ke unsur ilahi itu, maka mujizat terjadi.
Amin. Apapun persoalan saudara, kalau orang jahat ampuni saja. Jangan karena kau nggak mengampuni menjadikan penghalang bagi berkat Tuhan datang kepadamu. Mujizat terhalang karena kau tidak mengampuni, karena kau terpaku pada sifat-sifat insani, sifat-sifat dunia. Tapi hari ini saya mengatakan bagi saudara, mujizat itu pasti terjadi pada hidup saudara sepanjang saudara masuk ke unsur ilahi. Amin. Karena engkau percaya Yesus, maka unsur ilahi itu ada dalam dirimu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, karena aku percaya Yesus Tuhan, pencipta, maka unsur ilahi ada dalam diriku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Maka saya katakan, orang yang meninggalkan Yesus, jangan berharap lagi hal-hal yang dari Tuhan bagi dia. Kemudian saya bacakan, kemudian ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi engkau kalau percaya Yesus, jangan lagi hal-hal dongeng, ya, filsafat omong kosong mempengaruhi saudara. Amin. Jangan mencari Tuhan lain. Tinggalkan Yesus, cari Tuhan yang lain. Sama-sama ada surganya. Surga itu bukan surga yang fakta, surga yang hayalan. Hayalan. Omong kosong. Yesus fakta. Yesus datang ke dunia ini ada saksi mata. Amin. Yang antar siapa? Malaikat surga. Waktu Yesus datang ke dunia ini dengan apa? Unsur ilahi dan apa? Dengan insaninya, tidak terdeteksi oleh iblis setan. Dia tembus awan-awan. Padahal penghulu penguasa udara itu di atas, tembus. Begitu sudah sampai di bumi, baru iblis kaget. Iblis kaget ingin membinasakannya lewat manusia-manusia, tapi tidak dapat. Kenapa? Ada unsur ilahi. Begitu juga saudara, sepanjang engkau libatkan Tuhan dalam hidupmu, iblis tidak berkuasa. Omong kosong, pengajaran, penipu, semuanya tidak akan berkuasa atas saudara, karena saudara tahu kebenaran. Amin. Percaya ini, nanti masuk surga. Katakan, tidak satupun yang dapat mengatakan surga, hanya pencipta. Siapa? Yesus. Saya bisa mengajarkan saudara tentang surga. Kenapa? Saya menerima dari Yesus, bukan karena saya, karena Yesus yang menerangkan. Tidak satupun manusia dapat menerangkan, hanya Yesus yang dapat menerangkan surga. Amin. Kalau para rasul bisa melakukan, kenapa? Kalau diilhami oleh yang ilahi itu, maka mereka menulis. Tapi unsurnya dari mana? Dari ilahi, Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau hidup dalam hayalan. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau hidup dengan surga hayalan. Tuhan hayalan, Tuhan buatan manusia. Allah bangsa lain, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Kenapa? Buatan manusia. Dibuat dari batu, nyembah dia. Engkau yang cari Allah, akhirnya apa? Tidak nyampe-nyampe, tidak dapat. Tapi Allahmu, Allahku, Ia datang mengambil saudara saya. Bahkan Dia menaruhkan rohnya di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing, supaya setiap kita berdoa sampai ke surga, sepanjang kita masuk dalam hadirat Allah, bukan dalam hadirat insani. Amin. Amin. Saya tidak tahu ada persoalan apa saudara. Tapi ingat baik, berbahagialah saudara. Amin. Bapak mana yang tidak pernah menolong anaknya? Engkau punya Bapa yang kekal, Yesus.
Mungkin saudara sendiri, orang tidak peduli. Tapi ingat, status saya anak. Amin. Ada unsur ilahi. Kalau saya berbicara pada Tuhan, pasti nyambung. Tidak nunggu-nunggu lagi. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai langsung anak masuk. Bapak, keadaanku begini, Bapak. Bapak bilang masuk dalam hadirat. Rasakan. Engkau yang dendam akan hilang dendam ini. Engkau yang tidak memiliki pengharapan putus asa, engkau akan mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Kita punya Allah pencipta dan bumi. Daud punya masalah banyak. Daud katakan, dari mana datang pertolonganku? Dari Tuhan pencipta alam semesta. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah saudara dan saya. Yesus namanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, yang pertama tadi, orang yang menerima Yesus ada unsur ilahi dalam hidup. Amin, dalam dirinya. Yang kedua, ayat 11 sampai 12 saya bacakan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan dari apa? Dari sifat-sifat insani, sifat-sifat dunia yang penanggalan. Sudah tanggalkan baju, jangan taruh dekat-dekat, nanti kamu pakai lagi, buang ke tempat sampah. Nggak ada artinya bagiku. Amin. Yang menjadi berarti bagiku adalah unsur ilahi dalam hidup. Kemudian di sini baca ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dikuburkan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Karena dengan Dia, dengan Kristus saudara sudah menerimanya, kamu dikuburkan dalam baptisan, dikuburkan. Berbicara mengenai kubur, itu berbicara orang mati. Tubuh kita ini, misalnya ya, dulunya suka mabok-mabokan, suka ngomongin orang, suka jahatin orang. Ketika mati, saya mau tanya, bisa nggak tubuh itu melakukan lagi? Bisa nggak? Bisa nggak minum? Udah di peti mati gini, bisa nggak minum? Nggak bisa. Bisa nggak minum bir lagi? Nggak bisa. Bisa nggak ngomong lagi? Nggak bisa. Diam aja. Mati secara insani. Tetapi bangkit bersama Kristus, bangkit di dalam kuasa ilahi. Ini mesti ngerti saudara. Kalau saudara mau nengok mujizat yang besar, lakukan ini. Jangan bahwa Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang kudus itu, yang tidak diberikan untuk semuanya orang, hanya orang-orang yang menerima Yesus. Kita tidak memanfaatkan itu, dan kita tidak menjadikan itu fakta dalam hidup kita. Buat apa? Sama dengan orang dunia. Amin. Kalau mujizat hari ini terjadi di tempat ini, bukan karena saya, karena Yesus hadir. Amin. Pendeta besar, apakah dia yang melakukan mujizat? Maaf, manusia hanya seperti itu. Eset yang melakukan Yesus. Amin. Jadi yang kedua ini mati terhadap insani, bangkit di dalam ilahi. Sama-sama katakan, aku mati terhadap insani, bangkit di dalam ilahi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini bukan kebetulan saya katakan sini. Saya sharing sama orang-orang yang pendeta yang dari Kedar itu. Dia mengajarkan saya bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi. Dia anaknya 6 saudara. 6. 3 sudah selesai kuliah, 1 dokter. Dari mana? Dia pelayanan masuk ke pulau-pulau yang tidak ada duitnya. Tapi Tuhan tolong. Kenapa?
Setiap ada masalah dia masuk dalam unsur ilahi. Oh Tuhan, aku melakukan apa yang aku lakukan. Tapi selebihnya kebutuhanku Engkau yang mencukupkan. Anaknya gak kaya, tapi anaknya berhasil. Yang paling kecil ada 2, satu SMA, satu SMP. Masih sekolah. Luar biasa. Karena apa? Dia tahu benar. Dia mengerti benar siapa itu Yesus. Saya menjawab bagi kepada saudara, harus mengerti siapa itu Yesus. Nggak ada jalan buntu bagi saudara dan saya. Ini saya bagikan bagi saudara, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Amin. Katakan sama-sama, aku menjadi orang Kristen yang ilahi, luar biasa. Tuhan menyertaiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, saya ada 1 Yohanes 1 ayat 9 saya mau bacakan bagi saudara. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan malu. Kalau buat salah, jangan malu sama Tuhan. Datang Tuhan, ampuni aku. Waktu kita minta ampun sama Tuhan, apa? Ada berkat, 2 berkat yang Tuhan berikan, yaitu pengampunan, ya, pengampunan dan menyucikan kita. Menyucikan kita berbicara mengenai apa? Dipoles sampai, kalau masuk sampai murni. Sehingga saya katakan tadi, sehingga apa? Kita mau berbuat jahat, kita mau berbuat dosa lagi, tidak punya keinginan lagi, tidak memiliki keinginan untuk berbuat dosa lagi, tidak memiliki. Kenapa? Ada kuasa ilahi. Kalau dari kita hari ini mungkin kita lakukan, besok bertobat, lusa kumat lagi. Tapi kalau kita setiap hari ada salah, ampuni aku Tuhan. Apa yang kita peroleh? Tuhan ampuni dosa kita dan Tuhan mau menyucikan kita, memurnikan kita. Sehingga apa? Untuk berbuat dosa itu sudah tidak punya keinginan, udah mati, atau mati terasa terhadap dosa. Ya, kemudian saya bacakan dalam 1 Korintus 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, perhatikan benar-benar. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua ini. Jauhi apa? Sudah baca di atas. Bersikap tidak, dosa-dosa. Ya. Coba 1 Timotius 6 ayat. Dikatakan demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Saudara. Amin. Kenapa? Karena Yesus. Dikatakan, jauhilah semua itu. Itu yang mana? Lihat dari atas. Mengenai apa? 6:2b. Ya, 1 Timotius 6 ayat 2b. Bukan ayat 2b, perikopnya sudah baca. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Kalau engkau manusia ilahi, jangan bergantung pada uang lagi. Kita membutuhkan uang. Amin. Tapi bukan uang yang menguasai kita. Kenapa? Karena uang itu sumber kejahatan. So, dalam pekerjaan bisa saling tendang-tendang, saling fitnah karena uang. Dalam gereja bisa karena uang, jadi musuhan. Dalam kehidupan sehari-hari karena uang bisa dendam. Maka itu jauh. Karena berkatmu bukan karena uang, karena Yesus. Amin.
Berkatmu bukan karena uang, karena Yesus. Makanya aku banyak uang. Kalau banyak uang, tidak Yesusnya mungkin tidak ada. Tapi kalau ada Yesus, pasti Tuhan kasih. Amin. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhlah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran dan kelembutan. Kalau engkau manusia ilahi, ini yang harus kita lakukan. Keadilan, ibadah kepada Tuhan yang benar, kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada istri, kepada keluarga, kemudian kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya simpulkan khotbah saya hari ini. Engkau adalah manusia insani, tetapi di dalam kita ada unsur ilahi. Amin. Bagaimana bisa terjadi? Bila kita menerima Yesus dengan tulus hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jikalau kita sudah menerima Yesus, kita harus mati di dalam Kristus, bangkit di dalam Yesus, mati terhadap insani kita, tapi hidup di dalam kuasa ilahi. Amin. Ini yang kita mesti lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyadari bahwa Engkaulah fakta. Engkau Tuhan pencipta alam semesta. Engkau telah memilih aku, dan aku percaya kepadamu. Aku diberikan unsur ilahi, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, biar makin hari makin aku sempurna di dalam Engkau, sehingga unsur insaniku akan tidak muncul lagi. Hanya Kristus dalam hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.